makan tuh fanservice. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skip Nonton, Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, kita kembali lagi di segmen yang sudah lama gak gua buat, Hot Takes. Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang di segmen Hot Takes yang Ngelantur, biasanya gue selalu memilih satu komentar netizen yang gue nggak setuju sama argumennya, makanya gue bikinin video Hot Takes-nya. Jadi gunanya untuk memperdebatkan dan bikin jadi bahan diskusi ya. Jadi di kolom komentar juga ya kalian berhak tuh mau setuju sama dia, mau setuju sama gue. Yang penting ada dialektikanya. Nah biasanya seperti itu. Cuma khusus untuk video kali ini, Hot Takes-nya bukan dari komentar netizen, tapi dari komentar gue sendiri, dimana gue sangat-sangat tidak setuju dengan foto ini. Ya, gue ceritain aja tadi pagi sebelum gue ke gereja gitu ya, gue lagi nge-scroll HP. Tiba-tiba gue ngeliat kan video kayak beginian gitu kan. Terus ya mungkin awalnya gue shock ya, tapi ya abis itu logic gue kembali bekerja gitu kan. Dimana gue berpikir, ini mah palsu nih, hoax ini kan. AI videonya, AI. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Gue scroll lagi, isinya beginian semua bos. Gue mulai, bangke MCU lu ngapain gitu kan. Nah makanya di sini gue pengen bikin hot takes-nya. Gue yakin bakal banyak yang suka ketika Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe meskipun bukan sebagai Tony Stark aka Iron Man, tapi sebagai Dr. Doom. Lagi-lagi pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra, dan sejauh ini yang gue lihat di kolom komen netizen tuh kebagi dua sih. Ada yang gak setuju, ada yang suka gitu. Tapi kayaknya tetap buat para fans MCU sih banyak kan suka ya. Ya siapa yang gak suka men. RDJ, dewanya MCU udah kita kayak puja-puja. Dia yang memulai ini semua, dia yang mengakhiri di Endgame, dan dia kembali lagi. Dan itu yang sangat-sangat saya perdebatkan hari ini. Ya jadi resmi sudah Marvel mengumumkan secara official di SDCC ya, San Diego Comic Con 2024, Hall H, resmi villain utama untuk Avengers kedepannya dari yang Kang the Conqueror karena kasusnya Jonathan Majors digantikan dengan Dr. Doom. Dan ya balik lagi, ini adalah sebuah fanservice, dan fanservice. Teruntuk kalian yang dari kemarin udah bombardir gua di kolom komen review Deadpool and Wolverine dari Ngelantur ya, yang dari kemarin ngomong, loh emang apa salahnya fanservice? Ya orang gua suka bang, yang penting gua happy, gua bodo amat sama pendapat lu, yang penting fanservice. Ya yang namanya fans MCU dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah sih ya. Ya emang gak masalah, yang namanya fanservice ya ditujukan untuk fans. Kalau lu ikut seneng gara-gara fanservice ya apa masalahnya? Bukan itu yang gue permasalahin dari review kemarin kan. Ya gue juga sebagai fans MCU, gue juga ikut seneng nonton Deadpool and Wolverine ketika banyak cameo-cameo dari komiknya yang dimunculkan dengan begitu melimpahnya dalam satu film. Ya gue juga ikut seneng, dan bukan itu yang gue permasalahkan kan. Yang gue permasalahkan kan masalah kualitas, masalah plot cerita. Dan kalau lu bilang bodo amat sama pendapat gue, ya emang harus bodo amat. Lu harus punya pendapat sendiri. Ketika gue bikin review kan itu pendapat gue. Lu kalau punya argumen lain ya lu debatin aja di kolom komentar gitu. Nggak usah maksa lah bang, itu kan pendapat lu. Ya emang gue nggak maksa. Emang ada kata-kata lu harus ikutin pendapat gue. Selama gue review dari awal Ngelantur ada sampai sekarang gak pernah gue satu kalimat pun keluar lu harus ikutin pendapat gue. Nggak usah. Itu kan pendapat gue, ya kita diskusi aja dong. Dan emang nih kebiasaan bocil-bocil MCU tuh double standard gitu. Giliran gue kemarin kritik Deadpool and Wolverine, lu pada marah-marah gitu. Ya itu kan pendapat lu bang, nggak usah maksa gitu. Nah terus giliran kemarin gua review Longlegs ya kan, terus pada tulis di kolom komentar, film horor apaan nih? Lu bilang disturbing bang kemarin. Lah gua pas nonton ketiduran 15 menit bang. Filmnya bosen banget bang, gak ada serem-seremnya bang. Ya kalau lu tulis komen kayak gitu ya sama aja lu yang maksain pendapat lu ke gua gitu kan. Ya sama aja. Gua mah fair-fairan aja, gua sangat menghargai perbedaan pendapat. Lu mau tulis pendapat apa mengenai RDJ jadi Iron Man pun nanti gitu ya. Ya gua gak bakal pernah delete komentar kalian gitu. Karena gua sangat menghargai. Gua gak pernah tutup kolom komen chat. Lu mau bully gua kayak apapun ya lu tulis aja gitu, karena gue sangat menghargai perbedaan argumentasi itu kan. Dan tolong lagi-lagi bedain antara yang lu suka sama kita ngomongin masalah kualitas nih. Kalau lu memang suka favorit lu ini, ya gue nggak pernah memperdebatkan itu karena itu kesukaan lu, itu favorit lu, ya suka-suka lu, hak-hak lu gitu. Lu mau suka film kayak Madam Web yang gue bilang sampah pun ya gue nggak pernah masalah, ya gue tutup mulut gitu kalau emang itu lu suka. Tapi kalau lu bilang Madam Web bagus, itu yang bakal gue perdebatkan. Nah kemarin di Deadpool and Wolverine banyak banget yang masih mencampur adukan sama hal yang suka sama hal yang secara quality gue bahas gitu. Karena yang gue bahas sebagai reviewer, ya gue bahas secara kualitas filmnya dan gue permasalahan secara plot cerita. Nah ketika kalian udah bodo amat sama plot cerita dalam sebuah
sebuah film, yang penting mah asal ada fanservice aja, udah keluarnya tuh semua karakter-karakter yang gue suka, pasti gue suka banget filmnya, pasti bakal jadi bagus banget, pasti bakal jadi keren banget filmnya. Nah kalau pemikiran kalian seperti itu dan plot cerita mulai hilang nih lama-lama nih, ini pemikirannya MCU ya, lu pikir deh, sejak No Way Home gitu ya, dia keluarin ke fanservice berhasil, oke, meskipun secara plot cerita buat gue pribadi ya nggak sebagus itu sih. Bahkan kalau kita compare sama Shang-Chi yang masih di satu fase yang sama gitu ya, gue bilang masih bagusan Shang-Chi secara quality film. Lagi-lagi kalau ngomongin favorit ya mungkin gue lebih suka No Way Home karena ya gue fans Spider-Man, ada Tobey Maguire udah pasti jadi favorit gue. Lagi-lagi kita bedain ya. Nah terus kemarin tuh Deadpool and Wolverine tayang, keluarin lagi fanservice yang lebih gila lagi dan secara plot cerita lebih nggak ada lagi. Dan orang selalu bilang gitu kan, ya namanya Deadpool, ya kita compare sama Deadpool 1 sama 2 gitu, ceritanya bagus kok 1 sama 2, kenapa yang ketiga jadi kayak begini? Dan sekarang kalian semua selalu berlindung di balik fanservice. Yang penting fanservice seru, udah nggak usah kita pikirin plot cerita. Jadilah kayak gini. MCU mikir, belum belakangan gue bikin cerita kok jelek semua gitu, pada nggak disukain sama fans. Gue udah capek-capek bikin konsep, fans malah nggak suka. Tapi ketika kita bikin fanservice, Tobey Maguire balik, langsung kayak orang gila gitu, kebakaran fansnya. Ketika kita balikin cameo-cameo yang ada di Deadpool and Wolverine, langsung keluar-keluar di internet gitu, langsung bilang Deadpool and Wolverine is the best, 9/10, 10/10. Gimana jadinya kalau misalnya kita balikin Robert Downey Jr.? Wah, kalau No Way Home sama Deadpool and Wolverine udah kayak begitu, kita balikin RDJ, balik semua fans kita yang dulu udah hilang. Kita berjaya lagi nih dengan adanya Robert Downey Jr. Paham gak sih sebenarnya yang dari tadi gue ngomongin? Ya, gue lagi-lagi belum bisa ngejudge. Sebelum filmnya tayang, gue nggak bisa ngomong apa-apa mengenai RDJ balik lagi ke MCU gitu sebagai Dr. Doom. Ya bisa jadi bagus, bisa jadi, semuanya punya kemungkinan kok. Dan kalian juga bebas untuk memprediksi atau kalian punya pendapat yang berbeda ya tulis di kolom komentar aja. Gue selalu menghargai itu. Cuman yang pengen gue bilang ke kalian, there was a time in MCU gitu ya, ketika dia bikin film-film yang from nothing to something. Itu yang bikin gue cinta sama MCU. Tapi ketika MCU udah mulai kehilangan kendali terhadap fans-fansnya, MCU udah mulai berpikir untuk membuat dari yang nothing to something, sekarang dari something dibikin jadi nothing lagi. Gue yakin dari kalian tuh banyak yang ngomong ketika gue bilang tadi nothing to something, kalian pasti bilang kayak, ya Marvel kan udah ada komiknya bang, ceritanya udah bagus-bagus gitu, konsepnya udah keren-keren gitu. Tapi yang gue maksud nothing itu adalah ketika komik formatnya berbeda gitu ya, lu bikin jadi live action, gimana caranya kita di dunia nyata bisa relate sama tiap karakter Marvel yang direalisasikan ke dalam dunia nyata, dibikin jadi live action. Buat kalian yang masih inget, gue udah pernah bilang sama kalian kan, ada 3 titik revolusi dalam genre superhero. Yang pertama ada Superman 1978, dimana kita bisa percaya ternyata ada manusia bisa terbang beneran gitu dalam sebuah film, ya kan. Terus titik revolusi kedua menurut gue pribadi itu Spider-Man 1, ya Sam Raimi punya. Dan yang titik ketiga itu menurut gue Iron Man tahun 2008. Dan project itulah yang memulai MCU sampai bisa segede sekarang kan, yang menurut gue juga franchise terbaik sepanjang masa. Apa? Ya MCU buat gue, meskipun gue sering kritik MCU, ya gue harus akuin. Tapi balik lagi, Iron Man 1 bisa menjadi salah satu film yang merevolusi dunia superhero karena secara visual effect. Dulu superhero kenapa sih nggak bisa maju gitu ya di tahun 1980-an, 90-an, kayak belum bisa kayak di 2000-an gitu kan, karena teknologi belum mencukupi gitu ya. Ketika di 2000-an, 2008 ada The Dark Knight, ada Iron Man, itu kan gila-gilaan revolusinya. Dan Iron Man itu gue inget banget sampai sekarang pun gue coba cek video Iron Man gitu ya, CGI itu mulus banget men. Jauh lebih bagus dibanding CGI MCU sekarang men. Sumpah, bagus banget CGI-nya. MCU bisa bikin kostum Iron Man yang di komik kayak begitu, tiba-tiba jadi kayak begitu gitu di Iron Man 2008. Belum dari segi story. Dari story juga sama, dari nothing jadi something. Karakter kayak Thanos, lu bayangin, yang di komik pure villain, ya emang dia jahat aja gitu loh. Tapi ketika dibawa ke dunia nyata, kalau misalnya Thanos yang di komik kayak gitu, apakah bisa se-impactful itu untuk kita? Ya enggak. Tapi Kevin Feige berhasil membuat sebuah konsep di mana Thanos itu punya pemikiran, dia bisa menyelamatkan bumi dengan melenyapkan setengah populasi lainnya gitu kan. Itu kan make sense sekali, itu logic sekali, dan itu menjadi salah satu ikonnya anti villain sampai sekarang bahkan. Atau misalnya Guardians of the Galaxy, siapa yang tahu dulu GOTG gitu. Kayak dulu gue nonton, inget banget pas masih bocil nonton Avengers 1 gitu ya. Terus tiba-tiba keluar GOTG, ini film apaan di luar angkasa nggak jelas. Gue taunya Avengers doang, yang gue mau cuma Avengers. Tapi pas nonton bagus banget kan ceritanya, karakternya juga fresh, iconic. Atau dari story-story kayak Sokovia Accord,
Itu cerita yang dirombak, yang dibongkar pasang sama Kevin Feige supaya bisa relate sama penonton. Oh, ada sisi politiknya loh. Oh, ini kita relate juga ya kenapa Iron Man sama Captain America bisa kepecah belah. Itu semua from nothing to something. Nah, tapi ketika something di MCU itu perlahan-lahan memudar karena berbagai macam faktor, ada faktor gara-gara COVID lah, ada faktor fans-fans yang udah tumbuh dewasa lah, ada faktor series-series lawannya MCU kayak The Boys lah, atau cast-cast intinya yang perlahan-lahan kontraknya udah habis lah. Dan tentunya yang paling fatal adalah konsep-konsep baru yang ditawarkan sama MCU di saat ini nggak relate sama audience nggak suka gitu mengenai She-Hulk lah, The Marvels, Secret Invasion pun menurut gua jelek banget seriesnya. Tapi dari semua kegagalan MCU belakangan ini, setiap kali MCU bikin film dengan fan service itu langsung kebakar, fans langsung kayak wah ini yang terbaik, ini yang gokil gitu. Dan puncaknya apa? Ya ini yang kita bahas saat ini. Dari tadi tuh gue ngomong panjang lebar untuk ngebahas ini. Ini adalah salah satu contoh di mana fan service udah berkembang menjadi gila dan MCU udah kayak mulai kehilangan akal. Kita balikin lagi aja deh RDJ, karena kayaknya kalau misalnya RDJ balik, fans pasti pada balik juga. Tapi kalau kita pikir lagi dari semua legacy yang udah ditinggalkan sama RDJ sebagai Tony Stark gitu ya, dari pertama kali dia memulai di tahun 2008 dan semua permasalahan dinamika dramanya si Tony Stark ini sampai di titik puncak di Endgame, pengorbanannya dia, itu kan sebuah legacy dari seorang RDJ. Iron Man. Robert Downey Jr. udah membuat something untuk franchise MCU. RDJ udah keluar dari MCU, udah mengucapkan perpisahan, dan lu kembalikan lagi, lu sama aja ngebuat something tadi berubah jadi apa? Nothing lagi nih. Balik jadi nothing, jadi sia-sia semuanya. Dan ya gue udah tahu sih otak-otak kalian ketika tadi gue ngomong kayak gitu, pasti kalian langsung ngomong, lah siapa lu bang ngatur-ngatur si RDJ, dia mau balik ke MCU ya suka-suka dia. Ya emang suka-suka dia, gue gak ngomongin masalah itunya bos. Ya kalau gue jadi RDJ yang udah menang Oscar kemarin di Oppenheimer, lu udah buktiin gue bukan aktor kelas superhero doang loh, gue udah aktor kelas Oscar loh gitu ya. Tiba-tiba datang tawaran baru dari MCU yang duitnya luar biasa, dan udah pasti secara popularitas akan mendongkrak RDJ lebih gila lagi dari sebelumnya. Ya udah pasti manusia manapun di dunia ini pasti ngambil tawaran tersebut. Dan ya gue juga tahu dia bukan balik sebagai Iron Man lagi, dia berubah peran jadi Dr. Doom. Tapi menurut gue ini akal-akalan MCU buat bikin lu pada kebakaran di awal-awal kayak begini aja. Tapi legacy yang ditinggalkan sama RDJ dari dulu, dia mati di Endgame dengan mengeluarkan kata-kata yang sama di endingnya Iron Man 1, I am Iron Man, jedeng. Man, itu kan semua adalah memori kan. Itu semua hal yang udah ditinggalkan sama RDJ, dan itu harusnya udah ditutup ketika dia keluar dari MCU. Dan kenapa lu masukin lagi? I am Iron Man. Lagi-lagi gue belum tahu dan belum ada berita apa-apa mengenai Dr. Doom ini siapa, dari varian apa, dari universe yang mana, itu belum ada beritanya sama sekali. Dan memang ya prediksinya adalah Iron Man dari universe lain berubah jadi Dr. Doom, karena memang di komik pun ada Iron Man pernah berubah jadi Dr. Doom gitu. Dan ya udah pasti si Dr. Doom ini bukan berasal dari universe 616 Secret Timeline, karena ya RDJ udah mati sebagai Iron Man di 616. Tapi dengan bikin cerita kayak gini, tanpa kalian sadari kepercayaan kita terhadap karakter-karakter MCU yang kita cintai ini, ketika karakter itu mati gitu ya, kita udah nggak punya emotional impact seluar biasa zaman dulu ketika ada karakter MCU yang mati beneran. Kenapa? Karena kita udah mikir ya kalau dia mati ya paling ada variannya lagi, nanti datang kan, nanti ada varian yang ini gitu kan, nanti aktornya balik lagi kan, jadi begitu pemikirannya. Ya kalau aktor selegend sekrusial RDJ aja bisa dibalikin, ya aktor mana lagi yang nggak bisa dibalikin sama MCU buat main di filmnya lagi gitu. Jadi kayak percuma dia mati, dia hilang, jadi kayak bodoh amat aja. Sekarang semua bisa dibalikin kapan aja sama MCU, story-nya tuh udah jadi nggak penting lagi. Sekalian aja munculin semua karakter-karakter Marvel yang ada di komik, mau Galactus apa, munculin dah semuanya dah gitu. Tapi kan jadi nggak ada kesan eksklusif seperti dulu kita ngerasain cerita demi cerita yang ditawarkan sama film MCU kan. Sekarang ya MCU kayak suka-suka aja mau nampilin karakter yang keren, yang penting keren. Woi fan service, woi fan service, woi fan service. Sumpah ya, mungkin sekarang ketika kalian nonton Deadpool and Wolverine kalian masih bahagia. Gua jamin ketika MCU udah nggak pentingin story dan munculin fan service sesukanya dia gitu ya, pasti lama-lama kita jadi B aja sama film-film MCU. Ya lagi-lagi dari tadi kan gue kritik keputusan MCU untuk ngebalikin RDJ ini. Tapi apakah karena gue nggak setuju? Apakah karena gue menyampaikan banyak kritik gue nggak bakal nonton dan gue jadi nggak suka MCU? Kan enggak gitu. Ya namanya fans, ya mau sampai filmnya sesampah apapun ya bakal gue tetap tonton. Gue fans MCU. Gue beli Disney Plus bos. Gue beli Disney Plus. Gue
gue beli tiket di bioskop, ya nggak apa-apa dong gue mengutarakan pendapat gue yang kalian juga boleh bantah seenak kalian. Lah, di luar sana banyak konten kreator yang tiap hari kerjaannya bikin konten alur cerita film, tiap hari kerjaannya nonton film bajakan. Kalian nggak pernah marahin mereka kan? Karena dari tampak luarnya mereka muji-muji film MCU gitu. Jadi kalian seneng, ya udah dia positif bang, dia muji-muji. Tapi dia cuma nonton bajakan, dia cuma bikin konten alur cerita film. Sedangkan gue keluarin duit, keluarin effort, dan gue pengen kritik untuk bikin kita bisa diskusi bareng. Gue tanya sekarang, siapa yang lebih ngerugiin MCU kalau kayak gitu? Dan ya tentu gue tetap punya harapan yang besar ya untuk film-film MCU ke depannya. Meskipun gue agak pesimis gara-gara RDJ ini masuk. Lagi-lagi gue gak bisa ngejudge, bisa jadi bakal keren. Ya RDJ gue gak bisa raguin lah kemampuan aktingnya, meskipun dia selalu begitu-begitu aja mukanya, tapi dia selalu menghadirkan karakter yang sangat-sangat disukai sama penonton. Itu yang gue harapkan sih. Tapi untuk project-project MCU yang udah dikasih tahu kemarin di SDCC sih, gue cukup tertarik sama Fantastic Four sebenarnya. Katanya dengan konsep retro futuristik, gue lihat kota New York di era setting kalau nggak salah 60-an, sorry kalau gue salah, tapi udah modern gitu, itu kayaknya keren banget. Secara visual pasti estetik. Art poster yang udah dikasih lihat juga menurut gue cakep banget. Aktor-aktornya juga meskipun ada beberapa yang gue kurang setuju kayak Pedro Pascal, tapi ya gue nggak bisa bohong juga, Pedro Pascal luar biasa sebagai aktor gitu. Vanessa Kirby itu menurut gue cocok banget. Joseph Quinn, dan seperti yang udah kalian tahu, Russo Brother balik lagi MCU udah kayak gak ada harapan gitu, kayak semua senjata-senjata lama itu dibalikin lagi. Tapi entah kenapa yang gue percaya adalah kejayaan di masa lalu nggak akan bisa dikembalikan di masa sekarang gitu. Dengan orang-orang di masa lalu harus ada perubahan gitu, harus ada sesuatu yang baru lagi untuk merubah ceritanya menjadi lebih fresh lagi. Dan ya keputusan untuk mengganti Kang the Conqueror karena Jonathan Majors kena kasus, menurut gue udah keputusan yang tepat. Daripada recast, tepat sesuai prediksi gue, nggak mungkin di recast Kangnya, pasti ganti villain dan Doctor Doom menjadi pilihannya, jadi Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars. Ya, ini adalah big project yang gua nggak yakin banget sama project-project MCU ke depannya. Tapi semoga aja gua salah, semoga aja MCU bisa berjaya kembali. Itu harapan gua. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar RDJ kembali jadi Doctor Doom, kalian tulis di kolom komentar. Kalian suka atau enggak? Lagi-lagi gua sangat menghargai pendapat kalian. Ya kalian juga hargai pendapat gua. Kita diskusi aja. Oke? Gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.